Halo teman-teman, selamat datang di channel Langkah Cerdas. Hari ini kita akan membahas tips untuk menjaga semangat belajar di tengah kesulitan. Pernah nggak sih lagi belajar tiba-tiba ngantuk? Atau lagi semangat-semangatnya baca buku, tiba-tiba handphone bunyi dan fokus langsung buyar? Nah, di video kali ini kita bakal bahas gimana caranya biar semangat belajar kita tetap terjaga meskipun banyak godaan. Yuk, kita mulai. Oke teman-teman, langkah pertama untuk menjaga semangat belajar adalah dengan menetapkan tujuan yang jelas. Ibaratnya gini, kalau kita mau liburan, kan kita harus tahu dulu mau kemana, tujuannya apa. Nah, belajar juga sama. Coba deh, tentukan dulu apa yang ingin Anda capai. Mau lulus ujian dengan nilai bagus, mau menguasai bahasa asing, atau mau memperdalam hobi. Tuliskan tujuan tersebut dan letakkannya di tempat yang mudah dilihat. Ini akan membantu Anda tetap fokus dan terinspirasi setiap kali melihatnya. Nah, setelah punya tujuan, terkadang kita suka merasa terbebani dengan tugas-tugas yang menumpuk. Tenang, teman-teman, nggak perlu panik. Tips kedua ini penting banget, yaitu breakdown tugas besar menjadi bagian-bagian kecil. Misalnya, kalian harus menyelesaikan satu bab buku dalam seminggu. Jangan langsung dihabiskan dalam sehari ya. Coba bagi menjadi beberapa bagian. Misalnya hari ini baca 10 halaman, besok 10 halaman lagi, dan seterusnya. Dengan begitu, tugas besar akan terasa lebih ringan dan mudah dikerjakan. Teman-teman, pernah nggak sih merasa susah fokus belajar karena badan lemas atau kepala pusing? Nah, ini dia pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental. Bayangkan, belajar itu seperti maraton. Kita butuh stamina yang kuat agar tidak mudah menyerah di tengah jalan. Caranya? Gampang banget. Olahraga secara teratur, minimal 30 menit sehari. Nggak perlu yang berat-berat, cukup jalan santai atau jogging di sekitar rumah. Kalau badan dan pikiran sehat, belajar pun jadi lebih semangat. Setuju? Beri like di video ini kalau kalian setuju. Belajar memang terkadang terasa berat, tapi ingatlah, kalian tidak sendirian. Tips keempat, carilah dukungan dari orang lain. Ceritakanlah kesulitan yang kalian hadapi kepada teman, keluarga, atau mentor. Terkadang dengan bercerita kepada orang lain, kita bisa mendapatkan solusi atau sudut pandang yang berbeda. Selain itu, dukungan dan semangat dari orang terdekat juga bisa membuat kita lebih termotivasi untuk terus belajar. Pernah merasakan hal yang sama? Tulis pengalamannya di kolom komentar ya. Hidup di era digital seperti sekarang ini, kita harus pintar-pintar memanfaatkan teknologi, termasuk untuk belajar. Ada banyak aplikasi dan alat digital yang dapat membantu kita belajar lebih efektif dan menyenangkan. Misalnya, aplikasi Evernote untuk mencatat materi pelajaran dengan lebih rapi dan mudah diakses kapan saja. Atau aplikasi Duolingo untuk belajar bahasa asing dengan cara yang interaktif dan seru. Teknologi ada untuk memudahkan kita, jadi manfaatkanlah dengan bijak. Nah, kalau kalian punya aplikasi favorit untuk belajar, share di kolom komentar ya. Kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Jangan biarkan kegagalan membuat kalian patah semangat. Ingatlah, setiap orang pasti pernah mengalami kegagalan. Yang terpenting adalah bagaimana kita bangkit dan belajar dari kegagalan tersebut. Fokuslah pada hal-hal positif dan bersyukur atas kemajuan yang telah kalian capai, sekecil apapun itu. Dengan begitu, kalian akan lebih mudah untuk tetap semangat dan termotivasi meskipun menghadapi kesulitan. Tips selanjutnya adalah membuat rutinitas belajar yang teratur dan konsisten. Ibaratnya seperti makan, kita punya jam makan yang teratur setiap harinya. Nah, belajar juga sama. Buatlah jadwal belajar yang konsisten, misalnya setiap hari setelah pulang sekolah atau setiap malam sebelum tidur. Dengan begitu, belajar akan menjadi kebiasaan baik yang tertanam dalam diri kita. Terakhir, jangan lupa untuk memberi hadiah untuk diri sendiri setelah mencapai tujuan kecil. Hadiah ini bisa berupa apa saja, misalnya nonton film favorit, makan makanan kesukaan, atau membeli barang yang sudah lama kalian inginkan. Memberi hadiah untuk diri sendiri adalah bentuk apresiasi atas usaha dan kerja keras yang telah kita lakukan. Dengan begitu, kita akan lebih termotivasi untuk terus belajar dan mencapai tujuan yang lebih besar. Nah, teman-teman, itu tadi beberapa tips untuk menjaga semangat belajar di tengah kesulitan. Ingat,
Belajar memang butuh perjuangan, tapi percayalah bahwa hasil tidak akan mengkhianati proses. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian merasa terbantu, komen pengalaman atau tips kalian di kolom komentar, dan subscribe channel kami untuk mendapatkan lebih banyak tips dan inspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.